Mimin rilis cerita baru ya teman-teman, semoga terhibur. Terjebak nikah kontrak CEO. Bab 0106. Riana Anandia Putri yang biasa dipanggil Nana, berusia 22 tahun, seorang perantauan dari desa untuk bekerja sebagai perawat di rumah sakit Y yang ada di kota. Nana memutuskan bekerja di kota karena Nana ingin melupakan rasa sakit hati karena diselingkuhin pacarnya. Pagi-pagi jam 5 Nana melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan kewajibannya, ia bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ia menjalankan kontrak kerja selama tahun dan ia baru 6 bulan di kota. Selamat pagi semuanya, Nana menyapa partner kerjanya. Pagi juga Nah. Oh iya, kau besok libur mau kemana? Ucap Meli. Meli adalah teman kerja Nana. Meskipun baru kenal 6 bulan, mereka merasa sudah dekat dari lama. Ayo kita ke Galeri Samudra, aku pernah ke sana dan tempatnya bikin tenang. Ajakan Nana ke Meli untuk ke Galeri Samudra yang dimana tempatnya bikin tenang dan tempatnya pun indah. Gimana ya Nah, aku udah ada janji sama cowokku, gimana kalau libur nanti aja Nah, ucap Meli. Ya sudahlah kalau kamu ada janji, tapi mungkin aku tetap ke galeri karena tempat itu buat aku tenang, ucap Nana. Maaf ya Nah, aku nggak bisa temenin kau, ucap Meli dengan rasa bersalahnya karena menolak ajakan Nana. Waktu pun berganti. Jam 9 pagi Nana bersiap-siap untuk berangkat ke galeri. Setelah siap ia berangkat menggunakan motor menuju galeri, menempuh perjalanan selama kurang lebih sejam. Akhirnya Nana sampai di galeri. Ia memparkirkan motornya, tapi waktu ia ke arah parkiran brak. Ada apa ini Dim? Tanya Kelvin dengan posisi terkejut karena ia fokus ke handphone sampai tidak tahu ada yang menabrak mobilnya. Kelvin Putra Dirgantara adalah seorang CEO The Companies. Kelvin anak pertama dari seorang suami istri yang bernama Wira Dirgantara dan Reni Wulandari. Kelvin memiliki adik yang bernama Luciana Putri Dirgantara. Lucy Kelvin pewaris The Companies karena ia satu-satunya anak laki-laki yang di keluarga Dirgantara dengan parasnya yang ganteng, hidung yang mancung, alis tebal, tapi sayangnya ia merupakan sosok yang sangat dingin. Maaf bos, ada yang menabrak mobil bos. Sebentar ya bos, saya cek di luar, ucap Dimas sambil membuka pintu mobil. Dimas Sanjaya seorang asisten pribadi Kelvin dan Dimas juga teman dekat Kelvin dari SMA. Aduh ini bagaimana ya Tuhan? Dengan raut panik Nana menepihkan motornya. Hei kau mau kemana, jangan kabur Nona, teriak Dimas dengan sambil mengecek kerusakan mobil akibat ditabrak Nana. Nana menghampiri Dimas setelah memarkirkan motornya. Maaf tuan, saya tidak sengaja menabrak mobil tuan, ucap Nana dengan wajah menunduk dan raut wajah sedih. Apa kau bilang tidak sengaja? Kelvin dengan suara lantang dan wajah marahnya. Maaf tuan, saya akan ganti kok kerugiannya, Nana dengan wajah yang masih menunduk. Hei Nona, mau kau ganti pakai apa? Lihatlah mobil saya sampai rusak begini. Jual motormu juga tidak akan cukup Nona, Kelvin dengan nada tinggi dan menunjuk ke arah motor Nana. Maafkan saya tuan, saya akan tanggung jawab kok, saya nggak bakalan lari, saya janji. Atau tuan bisa pegang kartu identitas saya, Nana sambil membuka dompet untuk mengambil kartu identitas. Dim, uruslah si cewek kampungan itu, bikin pusing aja, ucap Kelvin sambil balik ke mobil. Nona kau tinggal di mana dan kerja di mana? Tanya Dimas. Saya tinggal di Pondok Duren dan kerja di rumah sakit Y, tapi saya mohon tuan jangan libatkan masalah ini ke tempat kerjaan saya, ucap Nana dengan memohon dan menangis karena ketakutan. Atau enggak ini tuan boleh pegang kartu identitas saya sebagai jaminan saya tidak akan lari, saya akan tanggung jawab tuan. Atau ini tuan nomor telepon saya
Saya akan melakukan apapun supaya saya bisa menebus kesalahan saya. Nana menyerahkan kartu identitas dan nomor telepon ke Dimas. Nona tahu berapa harga untuk memperbaiki mobil ini? Benar kata bos saya, kalaupun Nona jual motor tidak akan cukup karena untuk memperbaiki mobil ini seharga 80 juta, ucap Dimas sambil nada menekan. Bab 2. Nana syok sampai dia mengarahkan kepalanya dan melirik ke arah mobil yang ditabraknya. Maaf tuan, saya rela melakukan apapun untuk menembus hutang saya, Nana memohon. Baik, saya dan bos akan memikirkan apa yang pantas buat Nona menebus hutang ini dan jangan harap Nona bisa tenang, ucap Dimas sambil balik ke mobil. Bagaimana Dim, apa wanita itu sanggup ganti kerusakan mobil ini? Tanya Kelvin sambil fokus ke handphone. Maaf bos, kayaknya wanita itu tidak sanggup, dia bilang ia rela ngelakuin apapun supaya bisa menebus hutangnya, ucap Dimas. Sialan wanita itu, awas saja dia nggak bakalan tenang. Ya sudah Dim, nanti kita pikirkan lagi hukuman yang pantas buat wanita itu. Kita jalan sekarang ke kantor, ucap Kelvin. Baik bos, Dimas pun menjalankan mobilnya untuk ke kantor. Kembali ke Nana. Ini bagaimana untuk menebus kerusakan mobil itu? Nggak mungkin murah, itu pasti mahal, gumam Nana sambil mata berkaca-kaca. Ya sudahlah, pulang aja daripada dilanjutin pun nggak bakalan tenang. Nana ke arah motornya. Di jalan ia terus memikirkan bagaimana untuk mengganti kerusakan mobil itu sampai ia lupa makan. Ia belum makan sejak pagi. Yang tadinya lapar pun sekarang jadi nggak nafsu makan, sambil mengelus perutnya. Sampailah ia di kontrakan. Begitu sampai di kamar, Nana pun langsung merebahkan badannya. Kepala ia pun mendadak pusing karena mikirin mengganti kerusakan. Aku bingung harus mengganti pakai apa, uang gajian pun gak seberapa, gak bakalan cukup juga untuk makan sehari-hari aja, udah bersyukur, ucap Nana sambil menghela nafas kasar, huf. Di lain tempat di sebuah perusahaan The Company, Kelvin pun baru sampai di perusahaannya. Ia langsung masuk dengan disambut oleh karyawannya. Selamat siang Pak, sapaan para karyawan, tapi Kelvin tidak membalas sapaan atau sekedar senyuman. Ia dengan ekspresi datar dan jalan cepat. Kelvin memasuki lift dan lift menuju ke lantai 7 di mana tempat ruangan CEO. Lift pun terbuka. Ting, ceklek. Kelvin membuka pintu dan ia melihat orang tuanya sedang duduk di sofa. Loh mama papa, ada apa kesini? Tanya Kelvin dengan wajah bingung. Duduk dulu nak, mama papa mau ngomong sesuatu ke kamu, Mama Reni sambil menepuk sofa yang kosong yang di sebelah ia. Ada apa ma, kayaknya serius banget? Tanya Kelvin sambil duduk di sebelah Mama Reni. Jadi begini Vin, kamu kan sudah matang, sudah saatnya kamu mencari calon istri untuk dinikahin. Papa Mama ingin lihat kamu menikah dan ingin cucu dari kamu, ucap Papa Wira sambil raut wajah serius. Maaf Pak, Kelvin belum siap untuk menikah, tolak Kelvin. Kalau kamu nggak mau menikah, perusahaan ini akan jatuh ke sepupu kamu Vin, emang kamu mau, ucap Papa Wira. Kelvin mempunyai sepupu yang bernama Rehan, anak dari adik perempuannya Papa Wira. Ya nggak maulah Pak, ucap Kelvin. Kamu bisa menikah dengan wanita manapun, yang penting dia baik dan jangan seperti Sabrina. Atau mau Mama carikan calon buat kamu? Sabrina Angelita adalah mantan pacar Kelvin. Sabrina seorang model tapi dia orangnya materialistis. Sabrina dan Kelvin bisa putus karena Sabrina ketahuan selingkuh dan ia sekarang di luar negeri bersama selingkuhannya. Nggak usah bawa-bawa nama dia lagi mah. Nggak usah mah, aku ada pilihannya sendiri, ucap tegas Kelvin. Baik, kalau kamu sudah ada pilihannya sendiri, bawa wanitamu ke rumah besok malam dan Papa harap 2 minggu lagi kalian menikah, ucap Papa Wira. Kelvin pun syok dengan permintaan papanya yang nggak habis pikir.
Loh kok Pah, masa 2 minggu lagi nggak bisa gitu dong Pah, ucap Kelvin dengan nada marah. Nggak ada penolakan titik, udah ya Papa Mama mau pulang, ucap Papa Wira sambil berdiri. Bab 3. Setelah mama papanya pulang, Kelvin terdiam memikirkan bagaimana bisa mendapatkan calon istri secepatnya. "Ha!" teriakan Kelvin. Bagaimana bisa mendapatkan calon istri dalam waktu 1 hari, gumam Kelvin sambil memikirkan keinginan mama papanya yang nggak habis pikir. "Dimlu ke ruangan sekarang," perintah Kelvin melalui telepon kantor. "Baik bos, saya kesana sekarang," ucap Dimas. "Tok tok." "Masuk," sahutan Kelvin dari dalam. "Bos, ada apa?" tanya Dimas. "Siapa nama wanita yang menabrak mobil gue, Dim?" tanya Kelvin sambil menatap Dimas. "Bentar saya lihat dulu bos, dia sempat memberikan kartu identitas dan nomor telepon," ucap Dimas sambil merogoh saku jasnya. "Nah ini bos, namanya Riana Anandia Putri." Dimas menyerahkan kartu identitas Nana. "Emang ada apa ya bos? Atau bos sudah memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk menebus hutangnya?" tanya penasaran Dimas. Helaan nafas kasar Kelvin. "Mama papa menyuruh gue untuk menikah 2 minggu lagi," ucap Kelvin sambil bengong. Apa bos, yang benar aja? Lalu apa hubungannya dengan wanita itu?" nada tinggi Dimas. "Gue bingung mau cari calon istri dalam waktu 1 hari, dimana gue berpikir apa wanita itu dijadiin istri kontrak gue aja ya biar hutang dia juga lunas," ucap Kelvin sambil senyum smirk. "Kalau gue pikir-pikir ya bos, boleh juga sih, karena wanita itu juga sepertinya wanita baik-baik, jadi bisa bos manfaatin," ucap Dimas. "Ya udah, lu sekarang hubungin wanita itu, suruh dia kesini sekarang," perintah Dimas. Di lain tempat, Nana sedang asik makan di luar. Ia baru makan sejak pagi. Nana sedikit menggeser pikiran yang persoalan ganti kerusakan mobil, tapi tiba-tiba ketika Nana sedang asik makan di ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Nana bingung untuk mengangkat telepon itu karena Nana nggak berani untuk mengangkat nomor yang tidak dikenal tanpa chat dulu, tapi karena telepon terus berbunyi akhirnya dia mengangkat, takutnya penting. "Hei Nona, kenapa kau tidak mengangkat telepon saya?" teriakan Dimas yang di seberang telepon. "Halo, maaf, ini dengan siapa ya?" tanya Nana dengan nada lembut. "Saya asisten bos yang sudah kau tabrak mobilnya," ucap Dimas. Nana syok sampai terdiam sebentar. "Ada ini kenapa tiba-tiba telepon, apa mereka mau ganti rugi sekarang?" batin Nana. "Halo Nona, apa kau masih di sana?" tanya Dimas. Iya halo Tuan, ada apa ya?" tanya bingung Nana. "Sekarang saya minta Nona datang ke The Companies untuk membahas ganti rugi kerusakan mobil bos saya," ucap Dimas. "Baik, saya kesana sekarang," ucap Nana. Nana sempat diam sebentar dan memikirkan, "Ada apa ya kira-kira, kok jadi takut begini?" batin Nana sambil panik. Nana pun bergegas berdiri mengambil motor untuk pergi ke The Companies. Dia kurang tahu di mana letak The Companies sehingga dia memakai Google Maps untuk petunjuk jalannya. Dilihat-lihat cukup dekat, perjalanan kurang lebih 25 menit untuk menuju perusahaan. Nana pun menancap gas motornya menuju perusahaan. Di jalan tidak macet seperti biasanya karena masih jam masuk kantor. Akhirnya Nana pun sampai di perusahaan dan ia memarkirkan motornya, lalu ia menelpon nomor yang tadi menelponnya. "Halo Tuan, saya sudah di depan gedung The Companies, tolong jemput saya di depan karena saya tidak harus kemana," ucap Nana sambil melirik-lirik gedung yang di sekitarnya. "Baik, saya kesana sekarang," ucap Dimas. Bab 4. Nana berdiri di depan gedung sambil menunggu Dimas datang. Kurang lebih 3 menit Dimas pun datang. "Siang Nona, ayo kita masuk sekarang,"
ajakan Dimas ke Nana dan Nana hanya mengangguk sambil mengikuti arah jalan Dimas di belakang. Itu siapa yang bersama Pak Dimas? Apa wanitanya Pak Dimas ya? Bisik para karyawan sambil melihat ke arah Dimas dan Nana yang menuju lift. Ting! Lift pun terbuka. Dimas dan Nana masuk ke dalam lift. Mereka saling diam tidak mengobrol satu sama lain dan ting! Lift pun terbuka pas di depan ruangan yang bertulisan ruangan CEO. Mereka pun keluar dari lift menuju ke ruangan CEO. Tok tok tok. Ini bos, orangnya sudah datang, ucap Dimas. Oke mas, lu sekarang tinggalin kita berdua, perintah Kelvin. Kelvin pun mengangguk sambil jalan keluar dari ruangan CEO. Setelah Kelvin keluar, Nana pun masih diam dan menundukkan kepalanya karena dia bingung dan merasa takut. Hei kau duduk, perintah Kelvin dengan nada tinggi. Nana pun terkejut dengan nada tinggi Kelvin, tapi dia tetap menurut untuk duduk di sofa. Kelvin pun mendekati Nana dan ia duduk di seberang sofa Nana. Saya akan membahas soal ganti rugi mobil yang sudah kau tabrak, ucap Kelvin sambil tunjuk ke arah Nana. Berapa yang harus saya bayar tuan? Tanya Nana dengan rasa takut dan kepala menunduk. Hei kau, kalau ada orang yang ngajakin berbicara angkat kepalanya, jangan menunduk, tidak sopan sekali Anda, perintah Kelvin dengan nada tinggi dan Nana pun mengangkat kepalanya dan menatap Kelvin. Kelvin dan Nana sempat saling pandang dan saling kagum dengan wajah mereka yang ganteng dan cantik. Sebelumnya mereka belum secara jelas melihat wajah masing-masing karena Nana yang selalu menunduk, jadi ia tidak melihat wajah Kelvin dan Kelvin pun tidak melihat wajah Nana dengan jelas. Mim, Kelvin pun mencairkan suasana. Untuk kau ganti rugi mobil sebesar 80 jet, apa kau sanggup? Ucap Kelvin sambil melihat menatap ke arah Nana. Maaf tuan, ini terlalu besar, saya tidak bisa ganti rugi sebanyak itu, ucap Nana dengan wajah yang memelas. Ya kalau kau tidak bisa mengganti kerugian ini, kau harus menerima resiko untuk dipenjara nanti, gertak Kelvin. Nana pun terkejut sambil matanya melotot ke arah Kelvin. Enggak, saya mohon tuan jangan laporkan saya. Nana memohon dan menangkupkan kedua telapak tangannya memohon kepada Kelvin. Takut juga ternyata, batin Kelvin dan senyum smirknya. Oke, kalau kau tidak mau dilaporkan kau harus ikutin kemauan saya, ucap Kelvin. Baik tuan, saya akan ikutin kemauan tuan asal tuan jangan laporkan saya, ucap Nana sambil ia tetap memohon agar tidak dilaporkan. Saya ada rencana ingin menikah dalam 2 minggu lagi tapi saya belum mendapatkan kalonnya. Apa kau mau menikah dengan saya? Tapi ini hanya sebatas nikah kontrak, ucap Kelvin sambil menatap Nana. Nana pun terkejut dengan rencana Kelvin. Maaf tuan, saya tidak bisa, tolak Nana. Hei, kalau kau tidak bisa menikah kontrak dengan saya kau harus bayar ganti rugi sebesar 80 juta, kalaupun tidak bisa membayar juga kau harus saya penjarakan. Kelvin marah-marah ke Nana. Nana pun terdiam dan bingung, ini harus gimana, aku gak mau dipenjara, batin Nana. Gimana nona, kau pilih yang mana, ucap dan senyum simret Kelvin. Bab 5. Berikan saya waktu untuk berpikir tuan, ucap Nana. Tidak ada kesempatan untuk kau berpikir, kau harus kasih jawaban sekarang juga, kau pilih yang mana, ucap Kelvin. Saya bingung tuan, kalau menikah nggak mungkin karena bapak saya lagi kerja jauh dan pulang pun 5 bulan sekali, ucap Nana sambil menunduk. Kalau kau mau menikah dengan saya keluarga kau tidak pernah tahu? Kalau kau menikah dengan saya kita pakai wali pengganti dan saya bakalan anggap lunas hutang kau, ucap Kelvin. Tapi tuan, saya di kota tinggal 6 bulan lagi setelah kontrak kerja saya selesai, saya mau pulang kampung lagi, ucap Nana sambil menatap Kelvin. Ya sudah, kita target nikah hanya sampai 6 bulan lalu kita cerai, bagaimana, apakah setuju, ucap Kelvin.
Baik tuan, saya setuju, tapi saya ada satu syarat, permintaan Nana. Berani-beraninya kau minta syarat? Ya sudah, apa syarat kau? Nada marah Kelvin. Saya mau. Tidak ada berhubungan badan seperti suami istri pada umumnya. Hei, siapa yang mau XX sama wanita seperti kau? Celah Kelvin. Maaf tuan, saya belum selesai, ucap Nana. Ya, lanjutkan, ucap Kelvin. Selain itu saya minta untuk tetap diizinkan bekerja dan tetap tinggal di kontrakan saya, ucap Nana sambil melirik Kelvin. Loh, katanya dua syarat ini malah banyak permintaannya, ucap Kelvin. Maaf tuan, hanya itu yang saya mau tuan, ucap Nana sambil menunduk. Oke lah kalau begitu, tapi saya tidak mengizinkan kau untuk tetap tinggal di kontrakanmu itu, perintah Kelvin. Saya tidak bisa tuan karena saya takut jika saya telat kerja, ucap Nana. Ya, saya tidak mau tahu, ucap Kelvin. Kalau begitu izinkan saya untuk tinggal di waktu shift pagi saja karena saya takut telat berangkat kerja pagi, hanya sehari saja tuan, ucap Nana. Ya sudah, kalau mau kau begitu saya setuju, ucap Kelvin. Terima kasih tuan, ucap Nana sambil tersenyum, dan senyum Nana membuat Kelvin terpesona karena senyum Nana manis sekali dan ada lesung pipinya. Lalu Kelvin pun mengambil kertas yang ada di meja kerjanya. Oke, sekarang kau tanda tanganin kontrak ini, sambil melemparkan kertas ke depan Nana. Astagfirullah, Nana terkejut. Nana pun membacakan isi dalam kontrak itu. 1. Pihak kedua tidak boleh mencampuri urusan pihak pertama, dan sebaliknya juga pihak pertama tidak boleh mencampuri urusan pihak kedua. 2. Pihak kedua selama menikah tidak boleh berhubungan dengan lelaki manapun untuk menghindari omongan orang. Dan masih banyak lagi poin-poin yang Nana baca, karena poinnya tidak ada yang merugikannya. Akhirnya Nana mendatangi kontrak itu. Ini tuan sudah saya tanda tanganin, ucap Nana sambil menyerahkan kertas ke Kelvin. Oke, kita akan menikah dalam waktu 2 minggu lagi. Pernikahan ini tidak ada pesta, kita hanya akad saja, kau jangan berharap lebih, ucap Kelvin. Baik tuan, saya ikut saja kemauan tuan. Nana hanya mengikuti kemauan Kelvin saja. Bagus. Nah, besok malam kau ikut saya untuk ketemu kedua orang tua saya, ucap Kelvin. Baik tuan, ucap Nana sambil tersenyum. Kau beritahu asisten saya untuk kita jemput di mana, perintah Kelvin. Baik tuan, saya akan kasih tahu asisten tuan, ucap Nana. Ya sudah, sekarang kau boleh keluar. Kelvin menyuruh Nana keluar dan Nana pun berpamitan untuk keluar. Setelahnya Nana di luar, Nana pun menemui Dimas untuk mengasihkan alamatnya. Bab 6. Maaf tuan, saya disuruh tuan Kelvin untuk memberikan alamatnya kepada tuan. Benarkan nama tuan itu Kelvin Putra Dirgantara? Nana menanyakan kembali nama Kelvin karena dia tadi sempat membaca nama Kelvin di kertas kontrak tadi, jadi untuk memastikan kembali dia bertanya ke Dimas. Oh iya Nona, benar nama bos Kelvin Putra Dirgantara. Nona duduk saja dulu, ucap Dimas, dan Nana pun duduk di kursi yang ada di meja sekretaris. Lalu nama tuan sendiri siapa? Biar saya enak manggilnya, tanya Nana. Nama saya Dimas Sanjaya Nona, asisten pribadinya bos Kelvin. Panggil saja saya Dimas Nona karena kan sebentar lagi Nona akan jadi istrinya bos Kelvin, ucap Dimas. Ah tidak tuan, saya tetap memanggil tuan, karena saya hanya menikah di atas kertas dengan tuan Kelvin. Yang ada tuan panggil saya Nana saja, jangan pakai embel-embel Nona, kayak saya orang kaya saja, hahaha, ucap Nana dan diiringin ketawa. Oh tidak Nona, meskipun Nona menikah dengan bos, hanya nikah di atas kertas, tetap saja Nona istrinya bos, ucap Dimas sambil senyum. Tidak tuan, panggil saja saya Nana, ucap Nana. Baiklah, saya panggil Nana.
dan Nana juga tidak usah panggil saya Tuan, perintah Dimas. Baiklah kalau begitu saya panggil Kak Dinas aja nggak apa-apa, usulan Nana. Nah boleh juga tuh nah, Dimas pun tertarik dengan panggilan Nana ke dirinya. Oh iya Kak, Kak Dimas tahu kan alamat saya di mana? Nanti ketemu aja kita di Mall C itu dekat dengan kontrakan saya kok, ucap Nana. Loh kenapa nggak di kontrakan kamu aja nah, tanya Dimas. Kalau di kontrakan Nana takutnya teman-teman Nana juga Kak, biar nanti Nana jelasin dengan alasan yang tepat ke teman-teman Nana, ucap Nana. Kalau boleh tahu Nana mau buat alasan apa ke temannya? Tanya Dimas. Nana akan buat alasan kalau Nana nanti akan jarang dikontrakan karena ada saudara Nana yang di kampung rambutan minta Nana temenin karena suaminya kerja di luar negeri. Ya bohong sedikit nggak apa-apa lah, ucap Nana sambil nyengir kuda. Oke lah nanti besok sore saya dan Bos Kelvin jemput kamu ya, ucap Dimas. Baik Kak, Nana tunggu ya, ucap Nana. Oh iya Kak, Nana boleh tanya nggak? Lanjut Nana. Boleh nah mau tanya apa? Ucap Dimas sambil lihat-lihat berkas. Orang tua Tuan Kelvin itu bagaimana ya? Saya takut ketemu mereka, ucap Nana. Orang tua Bos Kelvin baik kok nah, buktinya orang tua Bos Kelvin menyuruh Bos Kelvin untuk menikah dengan siapa saja yang penting dia baik orang tuanya pun tidak memandang apapun, jelas Dimas. Lalu untuk apa mereka menyuruh Tuan Kelvin menikah sampai dikasih waktu 2 minggu segala, tanya Nana. Mungkin karena sepupunya sudah menikah dan takut perusahaan jatuh ke tangan sepupunya. Ya sebenarnya itu hanya gertakan orang tuanya saja supaya Bos Kelvin ada yang mengurusnya dan tidak bersikap dingin lagi, jelas Dimas. Oh ya sudah kalau begitu Nana mau pulang dulu, Kak boleh anterin nggak ke depan soalnya nggak tahu arah keluarnya, ucap Nana. Boleh ayo saya anterin, Dimas pun berdiri dan Dimas dan Nana menuju lift. Tiing. Lift pun terbuka mereka masuk ke dalam lift tanpa ada percakapan dan lift pun terbuka mereka keluar dari lift menuju lobi utama dan ya seperti pas masuk banyak sekali orang-orang yang berbisik tentangnya. Sampainya di lobi Nana berpamitan ke Dimas. Terima kasih ya Kak sudah nganterin, Nana pulang dulu dah Kak. Nana melambaikan tangan dan menuju ke arah parkiran.